Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini nih kita mau kupas tuntas ya, dunia afiliasi TikTok yang lagi rame banget. Kita udah kumpulin nih berbagai sumber keren. Ada hasil ngobrol sama Koh Denis, tahu kan yang reviewnya suka marah-marah jujur itu. Terus ada Haris, wah ini spesialis alas kaki. Ada juga Leo Fani, pakar FYP, plus analisis dari Agus Leo Halem. Nah, misi kita bareng Anda nih apa? Ya buat gali strategi paling jitu, wawasan penting buat Anda yang mungkin mau coba, atau sekedar pengen tahu lebih dalam soal jualan di TikTok ini. Iya, betul sekali. Sumber-sumber ini kasih kita gambaran yang kaya banget kenapa kok afiliasi TikTok ini menarik gitu. Salah satu kuncinya, ini kayak yang dibilang Leovani, itu prosesnya gampang banget, mulus gitu loh. Dari nonton video, tertarik, klik keranjang kuning, terus check out, semua di satu tempat, nggak ribet. Ini kan motong jalur yang dulu panjang ya buat penjual sama pembeli. Kayak revolusi kecil gitulah dalam belanja online. Oke. Mari kita bedah nih, kunci suksesnya apa aja? Yang pertama, ini sering banget disebut personal branding. Penting banget ini ya. Oh, vital. Krusial malah. Kayak contohnya Ko Denis itu tadi. Dia kan bangun citra unik, ya. Gaya review jujur yang kadang, ya itu tadi, kayak marah-marah. Hmm, Atau si Haris, yang fokus banget sampai dikenal, oh, ini ahli alas kaki. Intinya kan bangun trust ya, kepercayaan. betul. Ko Denis bahkan, wah ini keren sih. Cerita pernah nolak endorsan belasan juta loh. Gara-gara produknya dirasa kurang bagus atau nggak sesuai value dia. Kejujuran itu penting banget ya, ternyata. Mahal harganya kejujuran itu. Dan trust ini nyambungnya kemana? Ke fokus pada niche atau curug pasar yang spesifik. Sama konsistensi. Nah, itu dia. Haris kan cerita tuh. Dia pindah haluan, fokus total ke alas kaki aja. Padahal awalnya coba macam-macam. Oh gitu ya, awalnya nggak langsung fokus. Enggak, awalnya dia coba-coba. Tapi terus dia putuskan fokus. Dan konsistensinya itu, wah, gila sih. Dulu bisa 20 video sehari loh. 20, banyak banget. Iya, sekarang aja masih stabil di 10 video per hari. Ini kan selain bangun kebiasaan audiens, juga ngasih sinyal kuat ke algoritma TikTok. Algoritma jadi kenal, oh akun ini bahasnya sepatu terus gitu. Jadi disebarin ke orang yang tepat. Ini juga sekaligus jawab dilema soal perlu nggak sih punya banyak akun? Ternyata fokus satu aja bisa efektif banget. Menarik soal konsistensi 10-20 video itu. Tapi gimana ya caranya jaga kualitas? Biar nggak kayak ngejar setoran aja gitu, asal posting. Ada resiko gitu nggak sih? Pertanyaan bagus itu. Gini, sumber kita emang nggak detailing gimana persisnya Haris jaga kualitas tiap video ya. Tapi kayaknya gini, karena dia udah fokus di niche yang sama terus-menerus, dia jadi bisa nemuin format atau gaya yang efisien tapi tetap otentik gitu loh. Kuantitas di sini kayaknya lebih buat, yaitu tadi ngelatih algoritma sama bangun kebiasaan audiens. Tapi dasarnya tetap trust yang udah dibangun lewat personal branding sama fokusnya itu. Jadi kualitasnya mungkin lebih ke relevansi sama kejujuran reviewnya di niche itu. Nggak harus produksi yang wah banget tiap saat. Oke, masuk akal. Jadi branding, fokus, konsistensi. Jelas ya? Nah, sekarang soal konten spesifik sama iklan nih. Leo Fani kan bilang live streaming itu penting banget sekarang. Buat penjual, buat afiliator juga. Iya, live lagi naik daun banget. Terus ada temuan menarik juga soal jangkauan video. Katanya beda ya video biasa sama yang ada keranjang kuningnya. TikTok kayaknya agak memprioritaskan video jualan ke orang yang udah sering belanja gitu ya. Kayaknya gitu. Mereka kan pengennya transaksi terjadi ya. Nah, ngomongin strategi, Koh Deni sama Haris ini pinter juga soal iklan. Iya, jadi strategi mereka itu nggak langsung jor-joran iklan. Mereka bangun dulu pondasinya. Personal branding sama jangkauan organik tuh dikuatin dulu. Baru pakai iklan ya? Betul. Baru setelah itu mereka pakai iklan, kayak misalnya GMV Max itu. Itu kan iklan yang tujuannya ngejar nilai penjualan ya, gross merchandise value. Buat dorongan ekstra aja. Bahkan nih, kalau performa afiliator bagus, dia bisa dapat alokasi budget iklan GMV Max dari seller loh. Jadi kayak rebutan para seller gitu. Wah, jadi afiliator yang bagus bisa diperebutkan seller ya buat diiklanin, keren juga. Oke, strategi konten, branding udah oke. Tapi kan ada aturan mainnya ya di platform ini. Nggak bisa asal juga. Ini penting banget juga kan ya? Penting banget. Jangan sampai udah capek-capek bangun,
Malah kena pelanggaran. Sia-sia nanti. Sumber-sumber kita nyebutin beberapa jenis pelanggaran utama nih. Pertama, yang umum ya, pelanggaran komunitas. Kayak bullying, konten sara, info sesat, bahaya, gitu-gitulah. Standar lah ya itu. Iya. Kedua, nah ini spesifik ranjang kuning, sering nih kejadian. Misalnya overclaim, ngelebih-lebihin manfaat produk. Atau kasih info salah, testimoni palsu. Hati-hati banget. Overclaim ini sering banget kayaknya ya. Saring. Ketiga, ada juga pelanggaran khusus buat seller. Jual barang KW, barang palsu. Atau ngarahin pembeli keluar TikTok ke marketplace lain misalnya. Nggak boleh itu. Oke. Terus pas live? Ada aturan khusus juga? Ada, pas live. Jangan sampai siarannya kosong, nggak ada host. Terus hati-hati kalau nampilin botol minuman, takutnya disangka promosi miras terselubung. Terus kalau ada anak kecil jualan, itu harus didampingi orang dewasa. Nggak boleh sendirian. Wah, detail juga ya aturannya. Iya. Terus nambahin kata Haris nih, penting juga jaga hubungan baik sama seller. Pilih yang stoknya aman, komisinya juga fair. Ini kayak analoginya Agus Leo Halim soal pentingnya diversifikasi. Kalau diafiliasi, milih seller yang bener, itu ya bagian dari distribusi kita juga kan? Oke deh. Jadi kalau kita rangkum nih ya, intisarinya tuh bukan cuma soal teknis algoritma atau gimana cara ngiklan yang efektif ya. Tapi lebih ke gimana bangun semacam benteng kepercayaan gitu ya di tengah banyak banget informasi sekarang. Betul sekali. Fokus yang tajam ke niche, jujur lewat personal branding, sama konsisten terus-terusan. Itu kayaknya senjata utamanya ya buat sukses di afiliasi TikTok ini. Pendekatan yang mungkin agak beda ya sama strategi tebar jala di tempat lain. Tepat sekali. Perjalanan di dunia afiliasi ini kan ya gitu dinamis banget, berubah terus. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan di rumah ya, ada prediksi dari Leo Fani. Katanya, ke depan itu mungkin aja pabrik atau produsen bisa langsung kerjasama sama afiliator buat jualan ke konsumen, motong jalur distribusi yang udah ada. Wah, bisa gitu ya? Bisa jadi. Nah, kalau itu beneran kejadian, gimana ya dampaknya ke landscape bisnis online yang Anda kenal sekarang? Dan yang lebih penting lagi nih, sebagai afiliator atau mungkin Anda calon afiliator, sejauh mana sih Anda merasa punya tanggung jawab buat ngebentuk pilihan konsumen? Dan terutama, ya itu tadi, bangun kepercayaan mereka di era digital yang serba cepat dan banyak banget distraksi ini. Sebuah pemikiran yang menarik untuk Anda bawa pulang dan renungkan.